Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Kembali bersama-sama belajar merenungkan firman pada malam hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau lihat judul atau mati sama dengan perkataan, mungkin Bapak Ibu sudah, oh ini udah sering saya kan. Saya sudah ngerti ini seperti ini. Tapi biarlah pada malam hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar bersungkan firman Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, tapi kadang kita masih juga ada kesalahan-kesalahan di dalam perkataan kita terhadap pasangan kita. Banyak yang orang bersaksi berkata, ya, lewat perkataan hidupnya, lewat perkataan, ya, sakitnya disembuhkan, atau mungkin lewat perkataan, ya, saya merasa lebih damai, ya. Tetapi ada juga yang karena perkataan, ya, dari anakku, suamiku atau istriku, itu menyebabkan kami ribut, menyebabkan kami bertengkar, hanya karena perkataan saja. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, firman Tuhan berkata, menjaga lidahnya. Mengapa menjaga lidah kita? Bapak Ibu, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, kita menemukan beberapa hal yang penting. Kenapa tadi judulnya mati dan hidup itu dari perkataan dengan cara menjaga lidah. Yang pertama, karena dengan berkata kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh keselamatan. Bisa next slide. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi betapa punya kuasa perkataan kita. Karena ternyata kita bukan hanya percaya, dan itu adalah masalah hati, tapi juga harus tunjukkan pengakuan kita. Di dalam Injil Matius pun juga dikatakan apa yang kita katakan itulah yang akan mempengaruhi kita, apakah kita dibenarkan atau tidak. Jadi perkataan itu luar biasa sekali. Lalu yang kedua, Dikatakan di dalam kami melihat mengalami mujizat. Ya. Dalam kitab Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Gunung ini akan pindah dan tak ada mustahil bagimu. Dikatakan, gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, ya, saya mengalami apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, ya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ya. Saya mengalami, ya, bagaimana kehidupan kami berdua. Ya. Saya melihat bahwa suami saya ini sifat-sifatnya ada yang tidak saya sukai. Nah, bagaimana
terhadap pasangan saya, ya, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, minta Tuhan, Tuhan, ini loh, ini nih ya terhadap pasangan. Aku ingin pasanganku ini bisa lebih mengerti kehidupanku. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah memang untuk merubah sifat-sifat yang ada di dalam pasangan. Ingin terjadi di dalam, ya tentunya ini semua tidak mudah. Mungkin kok saya berkata-kata terhadap pasangan, kamu ini kok gini, kamu tuh kok nggak bisa gitu. Mungkin rasa kesal, ataupun mungkin menuntut saya. Nah, kamu juga begitu, kamu juga begini. Nah, ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama baca tadi dalam kitab Matius, saya pegang janji Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Kalau kita orang percaya, bisa, saya juga dapat ya mengambil, merubah ya sifat-sifat yang ada di dalam pasangan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ternyata itu sangat serat menghasilkan mujizat, kata lalu Tuhan bekerja. Perkataan itu bukan membuat kita selamat, bukan hanya kita mengalami mujizat, terobosan, itu ditentukan oleh perkataan. Makanya dalam bahasa Inggris yang mengatakan what you do. Maka hal negatif juga terjadi karena yaitu apa? Ternyata perkataan itu bisa menghancurkan hidup. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengampak di antara anggota tubuh kita sebagai menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Bayangkan dengan tegas mengatakan atau yang katakan bisa mengakibatkan, dikatakan juga dalam ayat ini tadi juga ia merupakan dunia kejahatan dan tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Jadi ternyata perkataan itu bagian dari dunia kejahatan. Ada kasus yang kita tahu beberapa tahun yang lalu yang terjadi di negeri kita terhadap seorang pemimpin yang kita semua pasti sangat hormat, hargai, bahkan idola. Nah, karir politiknya yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya boleh dikatakan mengalami satu penurunan yang sangat drastis gara-gara apa? Perkataan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa harimaumu itu adalah mulutmu atau perkataan. Nah, demikian kita dengan pasangan, kita harus akui kadang-kadang konflik bahkan mungkin sampai kepada perceraian itu terjadi dimulai dengan cara atau apa yang kita katakan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita juga dapat membangun keharmonisan kita dengan pasangan kita lewat apa? Lewat perkataan. Perkataan yang benar adalah salah satu kunci untuk hidup harmonis.
sekali lagi dikatakan, perkataan kita, ucapan kita, cara kita yang bagaimana, ya. Kadang konflik terjadi kata-kata kita karena nada bicara kita. Mungkin bukan maksud kita untuk membentak pasangan kita. Mungkin tidak maksud kita berkata dengan nada yang tinggi, ya. Tetapi kadang hal-hal tersebut dapat keharmonisan di dalam kehidupan pasangan kita menjemu. Nah, perkataan yang bagaimana yang bisa membangun keharmonisan? Yang pertama dikatakan perkataan lemah lembut. Perkataan lemah lembut kitab Amsal ya 15 yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan. Nah, Bapak Ibu, kadang perkataan yang menyejukkan hati, yang lemah lembut, ya, ini dapat merekatkan kita kembali. Ya, mungkin kalau kita lagi kesal, kita lagi marah, ya, membuat hubungan kita dengan pasangan kita menjadi rusak. Ya, melalui perkataan, melalui kata-kata kita. Ya, mungkin pasangan kita pulang dari kantor, ya, ada masalah di pekerjaan, di kantor, mungkin di dalam pelayanannya. Tapi begitu pulang kita sambut dengan kata-kata kita yang nadanya tinggi, ya. Mungkin kita dapat menyambutnya dengan perkataan. Sehingga ya pada waktu kita menyambut pasangan kita dengan perkataan yang lemah lembut dapat menyejukkan hati, ya, dapat membuat dia lega. Nah, yang berikutnya, bagaimana perkataan kita bisa membuat keluarga, terutama suami istri harmonis, itu kuncinya adalah berkata tepat waktu. Dalam Amsal 15 ayat 23 dikatakan, seseorang bersukacita karena jawabnya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kadang-kadang apa yang kita katakan benar, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang terjadi adalah bukan hanya dari segi nadanya, tapi waktunya tidak tepat. Makanya kita juga perlu belajar dalam hal itu juga harus minta hikmat Tuhan supaya pada saat yang tepat. Misalnya, ya suami atau sang istri sedang dalam kondisi istilah Jawanya judek, sedang pikirannya sedang mungkin uring-uringan. Kalau dalam kondisi seperti itu mungkin benar, bisa jadi menjadi itu direspon sebaliknya. Dan memang maka dari itu kita perlu terus belajar, Bapak Ibu. Dan juga manusia yang ya lemah, salah, yaitu apa? Cari waktu yang tepat. Sehingga seperti firman Tuhan tadi katakan, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikan. Kapan sukacita? Waktu perkataan tepat waktunya. Dan berikutnya, yang berikutnya adalah apa? Yaitu kita harus berkata yang menyenangkan. Berkata yang menyenangkan. Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Bagi hati dan obat bagi tulang. Bapak Ibu, kita perlu belajar. Karena harus diakui manusia itu punya hakikat yang sama dengan Tuhan, yaitu apa?
suka dipuji, suka dihargai. Seperti halnya dengan Tuhan juga. Nah ini, maka dari itu kita perlu mengembangkan berkata yang menyenangkan. Maka ada saran, ada 3 kata sakti. Yang pertama, kata itu adalah terima kasih. Yang kedua, maaf. Dan yang ketiga, tolong. Kenapa 3 kata ini menjadi kata yang sakti? Karena sebenarnya basicnya atau yang mendasari adalah bahwa kita itu sedang mencoba menghargai orang. Nah, kalau dengan orang yang di luar keluarga, misalnya teman atau bos atau itu dengan istri suami yang sehari-hari kita ketemu itu jarang, biasanya justru kita lupa nilai-nilai perkataan yang menyenangkan. Nah, marilah karena istri dan suami kita ini justru yang tiap hari bersama kita, itu merekalah yang harus kita coba kembangkan bagaimana supaya setiap kali kita berkata itu seperti mat. Saya harus akui misalnya, dulu saya orang yang sangat sulit memuji, termasuk dengan istri. Contoh misalnya kalau soal masakan atau makan. Saya nggak pernah bilang. Kebetulan mama mertua saya seorang yang sangat jago dalam hal masak. Tiap kali masak enak. Bahkan banyak pesanan. Tapi tiap kali kalau saya dikasih, saya tanya, gimana masakan mama atau mami? Ya lumayan. Padahal bagi orang lain enak sekali. Nah, waktu yang lalu buat saya itu, saya tidak anggap salah. Tapi setelah mengalami berbagai konflik yang kami alami, saya sadar salah satunya saya merubah cara berkata saya. Walaupun kelihatannya sepele, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah kebiasaan puluhan tahun. Tapi saya coba belajar. Misalnya saya, kalau istri saya sedang masak sop, misalnya saya bilang, wah hari ini enak. Walaupun awalnya istri saya hanya bilang, kamu tuh cuma ngomong tok. Tapi saya tahu setelah itu, saya bisa tahu ada perubahan apa. Masak sopnya lebih enak daripada sebelumnya. Nah itu artinya apa? Istri saya menghargai. Jadi kita perlu mengembangkan seni yang menyenangkan. Supaya tiap kali istri kita itu selalu madu, dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang. Bapak Ibu yang terkasih, ya kalau kita belajar sampai dengan beberapa poin tadi, ya kalau kita merenungkan, ternyata berbicara dengan pasangan kita pun kita memerlukan bahasa, ya, memerlukan cara yang harus dilakukan pasangan. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita renungkan bersama-sama, ya perkataan kita dan kita apa yang kita sampaikan kepada pasangan kita itu membuat keberuntungan itu ada di dalam kita sendiri. Ya, kalau kita memuji dia, dia pasti senang hatinya, gembira. Ya, kalau kita menyenangkan dia, pasti dia akan melayani kita pun dengan menyenangkan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Itu ya yang kami alami. Ya, saya ini jarang dipuji suami saya. Ya, hal-hal apa yang saya rindukan biasanya saya bawa di dalam doa. Ya, saya kemajuan ya seperti rapot ya, melihat kemajuan apa yang suami saya ya lakukan terhadap kami, terhadap anak-anak itu sungguh luar biasa. Akan bagi kami sama-sama berdoa. Papa itu kok gini ya, Mah ya? Ya, kita doakan ya supaya Papa nggak seperti itu. Ya. Apa yang mungkin
saya perbuat juga terhadap suami saya yang tidak menyukakan untuk suami saya. Suami saya bersama dengan anak-anak, yuk kita doakan mama, ya. Ya, mungkin kita membangun keharmonisan keluarga kita. Kita membutuhkan anak-anak kita, dikatakan firman, ya, ada 2 orang bersama berdoa, Tuhan turunkan mukjizatnya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa memilih. Kitab Yakobus, ya, pasal 3 ayat yang ke sampai dengan 10 dikatakan, dengan lidah Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ini kunci, Bapak Ibu. Kita bisa memilih. Jadi jangan kita bilang lupa, saya ini memang, nah, kan ada yang bilang begitu. Sudah watak, masa saya harus ribah. Atau yang lain bilang, wah Pak, saya sudah kebiasaan. Karena keluarga saya semuanya keras kalau berkata. Tapi Tuhan memberitahu kita bahwa sebenarnya lidah atau apa yang kita katakan, kita kendalikan. Memuji Tuhan tergantung. Atau sebaliknya dengan lidah kita bisa mengutuk manusia. Itu juga bisa. Makanya ada orang bilang lidah tidak bertulang. Nah, mari Bapak Ibu, biarlah setiap kita semakin memiliki yang pertama tentu keluarga yang terutama hubungan suami istri tetap dalam kondisi baik, indah, karena kan sebenarnya hidup pernikahan itu kan seperti taman, ya. Misalnya di rumah kita punya taman. Nggak mungkin taman yang baik kecuali ya artinya taman yang sifatnya buatan, mungkin pohonnya buatan, semuanya buatan. Tapi kalau taman yang benar, hidup kan nggak mungkin kita bilang, wah tamanku indah hari ini. Nanti tahun depan mesti indah. Nggak mungkin otomatis, kita harus berusaha untuk merawat. Menyirami tiap hari, kemudian memotong, dan sebagainya, sehingga terus menjadi. Saya harap sharing kami yang mungkin tidak panjang ini bisa memberi masukan kepada kita. Mari, seperti ayat Mas tadi mengatakan bahwa kalau kita mencintai hidup, tentunya di tahun 2021 ini punya hidup yang dikatakan hari. Saya yakin setiap kita ingin 2020. Kuncinya apa? Firman Tuhan mengatakan, jagalah kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kasih untuk malam hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama belajar Tuhan, di mana kami boleh menjadi pasangan-pasangan yang boleh menyukakan pasangan kami, ya Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh memilih dalam hidup kami, Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menerima janji Tuhan dalam kehidupan pernikahan kami. Terima kasih, Engkau tolong kuasai Tuhan dengan roh-Mu. Karena kami sadar kami tidak mampu juga kadang-kadang. Biar melalui kami memberkati, membangun, menguatkan. Bahkan melalui perkataan kami juga kami mengalami banyak terobosan-terobosan dalam hidup, pelayanan, pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Kembangkan dan tolong Tuhan kami semua supaya terus berkembang juga dalam memakai kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.